Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi Sukmawati dengan NIM 184101172 dari kelas Psikodiagnostik 2 Observasi J. Seperti yang kita tahu bahwa saat ini sedang terjadi pandemi virus corona atau COVID-19 yang terjadi pada negara-negara di seluruh dunia. COVID-19 sendiri adalah virus yang bisa menginfeksi saluran pernapasan manusia. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar termasuk di Indonesia. Hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Tentu dengan adanya pandemi tersebut membuat pemerintah membuat kebijakan seperti dengan merumahkan para pekerja dan para pelajar, kemudian menghentikan dan membatasi seluruh aktivitas sosial yang berada di luar rumah. Beberapa orang menjalani dengan adanya hal tersebut sebagai kesempatan untuk berkumpul bersama dengan keluarga di rumah, dan ada juga beberapa orang yang mengalami peristiwa, perasaan, dan memiliki perilaku yang tidak seperti biasanya atau biasa disebut dengan abnormal dari manusia pada umumnya. Seperti yang dialami oleh teman saya, ia selalu dihantui rasa khawatir, cemas, dan gugup, dan rasa takut yang berlebihan. Ia sangat khawatir dan takut bahwa jika saja terdapat kemungkinan bahwa ia tertular virus corona tersebut. Ia sudah mengalami hal tersebut selama lebih dari 1 tahun, dan sejak adanya pandemi ini, rasa khawatir dan takut itu semakin bertambah setiap harinya. Ia merasakan seperti susah tidur, sulit berkonsentrasi, mudah marah, jantung berdebar, nyeri otot, dan perut, sakit kepala yang berlebihan, dan juga sesak napas. Gejala-gejala tersebut merupakan gejala dari segi fisik, dan dari segi mental seperti ia sangat merasa khawatir, gelisah, dan cemas yang berlangsung pada waktu yang cukup lama, dan ia rasakan hal tersebut setiap hari. Kemudian juga ia sangat merasakan takut yang terlalu berlebihan sehingga ia sulit tidur. Kemudian juga ia selalu dihantui dengan rasa was-was dan tidak pernah tenang kecuali dengan ketika ia bertemu dengan teman-teman. Ia dapat melupakan rasa sakit dan rasa khawatir yang selalu menghantuinya. Tapi jika ketika dia sedang sendiri atau ketika mau tidur, dia selalu dihantui rasa khawatir dan rasa takut itu secara terus-menerus dan berlangsung setiap harinya. Selain itu juga ia merasakan rasa panik yang terlalu berlebihan, seperti misalnya yang saya sebutkan sebelumnya bahwa ia takut jika tertular virus corona. Kemudian juga ia memiliki perasaan bahwa ia sudah tertular virus corona itu. Nah, dengan adanya perasaan tersebut, ia menjadi sering ketakutan dan merasakan panik yang berlebihan. Nah, berdasarkan pada gejala-gejala yang ia ceritakan kepada saya,
Berdasarkan pada perspektif psikologi, ia sedang mengalami gangguan kecemasan umum atau Generalized Anxiety Disorder atau GAD. Pada perspektif psikologi, GAD adalah rasa cemas yang berlangsung secara terus-menerus dan berulang-ulang terhadap banyak hal. Gangguan ini tentu berbeda dengan gangguan kecemasan pada umumnya. Seperti yang kita tahu bahwa manusia tentu merasakan cemas biasa pada suatu hal yang ia alami. Penderita GAD mengalami kesulitan ketika ia mengendalikan rasa cemas mereka. Akibatnya, rasa cemas yang berlebihan tersebut atau dengan tingkat tinggi juga akan mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari secara tidak langsung. Penyebab pasti gangguan ini belum diketahui secara jelas berdasarkan ilmu psikologi. Tetapi terdapat faktor kemungkinan yang dapat menjadi penyebab gangguan kecemasan umum ini, meliputi yang pertama, aktivitas yang terlalu berlebihan yang terjadi pada otak, yang terlibat pada pengaturan emosi dan perilaku. Akibatnya, dengan penyebab tersebut, ia mengalami rasa cemas yang sulit yang ia kendalikan sendiri. Dan selanjutnya, ketidakseimbangan zat otak seperti serotonin dan noradrenalin yang terlibat dalam pengaturan mood dan pengendalian mood tersebut. Akibatnya, ia mudah marah dan sangat gampang meluapkan emosi. Walaupun hanya terdapat masalah kecil, ia sudah sangat marah akan hal tersebut. Nah, kan sekarang kita sudah tahu gejala dan penyebab dari gangguan kecemasan umum yang seperti dijelaskan sebelumnya. Nah, berikut ini saya akan memaparkan beberapa pengobatan dan pencegahan yang dapat kita lakukan terhadap gangguan tersebut. Berikut ini beberapa metode pengobatan yang tepat untuk mengurangi gejala dari gangguan tersebut, seperti yang pertama, terapi CBT atau Cognitive Behavioral Therapy, dan yang kedua adalah mengonsumsi obat-obat seperti antidepresan tapi berdasarkan resep dokter. Kemudian terdapat beberapa cara untuk mencegah. Kemudian berikut ini cara yang dapat dilakukan secara rutin untuk mencegah timbulnya gejala dan mengurangi gejala tersebut, antara lain seperti yang pertama adalah berolahraga secara teratur, berhenti merokok, mengurangi konsumsi alkohol dan kafein secara teratur, dan melakukan kegiatan-kegiatan positif seperti menyalurkan hobi kita atau menghabiskan waktu bersama teman-teman dan keluarga, dan masih banyak lagi kegiatan positif yang bisa kita lakukan saat ini, apalagi kita sedang dianjurkan untuk selalu di rumah saja. Tentu kita mempunyai banyak waktu untuk mengeksplorasi diri kita sendiri dan melakukan beberapa hal-hal baru, sehingga kita bisa melupakan rasa takut dan rasa khawatir tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam ucapan. Terima kasih sebesar-besarnya atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.